Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah rutin taklim kanan setiap hari Sabtu mushola Madinatul Quran. Insyaallah kita lanjutkan lagi tadabbur Al-Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat ke-224. Silakan dibuka terlebih dahulu. Al-Baqarah 224. Ayat sebelumnya berbicara tentang haid ya pada wanita, larangannya dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ayat 224. Sudah ketemu? Kalau sudah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Shadaqallahul adzim. Dua ayat ini yang akan kita bahas insyaallah ke depan. Kita terjemahkan ya terlebih dahulu. Mana Mama Ibnu enggak ada? Kita terjemahkan ya. Wala taj'alullaha urdatan. Janganlah kalian menjadikan Allah urdatan sebagai pemberat atau sebagai penghalang. Li aymanikum, karena sumpah-sumpah kalian. Angkabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, untuk kalian berbuat kebaikan, untuk kalian berbuat ketakwaan dan berbuat kebaikan sesama manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Allah juga Maha mengetahui. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kepada kalian karena sumpah kalian yang laghaw, yang tidak disengaja. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan apa-apa yang kalian kerjakan sungguh-sungguh di dalam hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Halim, itu Maha Penyantun atau sabar ya. Itu terjemahnya ya. Kira-kira ayat ini berkenaan dengan apa Bu? Ayat ini berkenaan dengan sumpah ya. Ayat ini diawali dengan huruf wa. Biasanya kalau ada huruf wa dan dia sebagai waw atau itu diterjemahkan dan. Karena tidak semuanya wa diterjemahkan dan. Ada wa artinya padahal, sedangkan, atau wa artinya demi, karena itu sebagai sumpah. Kalau wa artinya dan, biasanya ayat ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang aturan dan menjaga kehormatan kepada wanita yang sedang haid. Itu ada aturannya, ada kehormatannya yang nggak boleh dilanggar. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ayat ini juga ada hubungannya dengan
aturan dan penghormatan terhadap sesumpah. Kalau haid biasanya dilakukan suami istri keluarga, ini pun berlaku untuk keluarga itu ya. Bahkan secara umum di tengah-tengah masyarakat itu. Kita akan bahas. Ayat ini dilatar belakangi asbabun nuzulnya bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah akan berhenti memberikan sedekah kepada yang biasa diberi sedekah karena kecewa, karena Aisyah putranya difitnah yang terkenal dengan hadis ifki, hadis bohong, berita bohong, hoak, ya. Hoak itu sudah ada sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang. Cuman sekarang lebih parah lagi, ya. Sekarang lebih parah lagi hoaknya. Ada AI, ya. Apa bu AI? AI, video bisa bergerak, ya. Video, bahkan ada yang enggak, ada yang halus kayak video beneran, ya. AI yang yang keluar dari oleh Google, EO3. EO3 itu video buatan tapi persis kayak video asli. Itu bahaya bu. Bagi yang awam ditelan mentah-mentah. Itu bahaya video sekarang. Nah, ternyata hadisul ifki, berita bohong itu sudah ada sejak zaman dulu. Aisyah pernah difitnah, ya. Dan fitnahnya menyebar bahwa mohon maaf Aisyah selingkuh dengan sahabat yang lain. Padahal Aisyah itu kan istri Nabi. Gara-gara naik kuda cincinnya jatuh. Ya gitu. Maka dibantulah sama salah satu sahabat. Orang menyebar berita bohong sehingga Rasulullah pun waktu itu ya diberi pujian ya gitu. Dan turunlah ayat khusus gitu bahwa itu berita bohong. Kemudian Abu Bakar kecewa, bersumpah tidak akan lagi memberi sedekah kepada yang namanya Masito, kalau tidak salah, Misto atau Masito ya. Nah itu aku tidak akan sedekah lagi kepada yang namanya Masito. Nah, demi Allah, nah, gitu. Maka turunlah ayat ini, gitu. Turunlah ayat ini, gitu ya. Sebelum nanti kita jelaskan. Ini ada di tafsir Al-Baghawi, ya, tafsir Al-Baghawi. Kemudian ayat ini juga dilatar belakangi hampir mirip tuh oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu dia punya saudara nikah sama seseorang. Nah seseorang itu dia nggak suka gitu nikah sama saudaranya. Jadi iparan, jadi dia nggak suka jadi iparan dengan orang tersebut, sehingga dia bersumpah, ya, la yadkhulu alaihi wa la yukallimahu wa la yuslihu bainahu wa baina hasbi. Aku tidak akan bertemu dengan dia, aku tidak akan bicara sama dia, gitu. Aku nggak akan menolong dia, gitu, karena dia nggak suka ada seseorang nikah sama saudara perempuannya. Maka turunlah ayat ini. Jadi artinya sumpah itu jangan jadi main-main, Bu ya. Nah, mari kita coba simak Bu ya, terjemahannya ayat 229 tadi. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabaru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kalian Allah menjadi penghalang, ya. Karena aiman itu arti aslinya tangan kanan, Bu. Tangan kanan, tangannya banyak. Kalau satu yamin, gitu. Kenapa diterjemahkan sumpah? Ada namanya reporter Aiman ya, Aiman Wicaksono. Itu namanya kanan loh ya. Tangan kanannya banyak. Kalau satu yamin, ya. Nah, gitu. Kenapa sumpah memakai kata yamin? Karena orang Arab dahulu kalau sudah bersumpah salaman dengan tangan kanan. Nah, gitu ya. Maka kata aiman dijadikanlah bahasa istilah dari sumpah. Itu ya. Kenapa Pak Ibu tanya,
ya bukannya yamin kiri, kanan, shimal kiri, kenapa di sini diterjemahkan sumpah? Nah itu asal mulanya begitu ya. Asal mulanya begitu. Maksudnya jangan sampai Allah menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan. Lah kok Allah jadi penghalang? Bukan Allah yang jadi penghalang, karena sumpah kita. Karena kita sudah bersumpah menyebut nama Allah, maka konsekuensinya kita nggak boleh melanggar itu. Misalkan begini Bu, di tengah-tengah rumah tangga di keluarga, istrinya nyiapin sarapan tiap pagi, ya. Tapi suaminya nggak suka, marah-marah terus. Gitu. Akhirnya istri sumpah demi Allah, mulai sekarang nggak akan bikinin lagi sarapan buatmu. Nah itu, maka bikin sarapan baik nggak Bu? Baik. Ketakwaan nggak? Ketakwaan, ibadah. Tapi jadi nggak boleh kalau sudah bersumpah, karena sudah menyebut nama Allah. Harus ditebus dulu pakai kafarat. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Silakan dibuka ayat 89. Bagaimana kafarat dari dosa? Kafarat dari dosa itu ada di surat Al-Maidah ayat 89. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain, kan begitu Al-Quran itu. Sudah ketemu? Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang tidak disengaja. Nah, gitu. Walakin yu'akhidukum bima aqadtum ayman. Akan tetapi Allah akan menghukum kamu dengan sumpah yang sungguh-sungguh, dengan itikad yang sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah sumpah sungguh-sungguh, maka kafaratu, maka kiparatnya untuk kafarat itu untuk menghapuskan sumpah itu kiparat, maka it'amu asyaratin masakin, memberi makan 10 orang miskin. Pagi, siang, malam tuh dikasih makan 10 orang miskin. Gitu. Min awsati ma tutamimun, sebagaimana ahlikum, sebagaimana kalian memberi makan keluargamu. Kalau keluarga dikasih makan sehari 3 kali, ya kasih makan juga sehari 3 kali. Kalau keluarga dikasih makan ayam, ya penebus sumpahnya juga jangan dikasih tempe, ayam juga 10 miskin. Atau atau kiswatuhum, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, berikan baju yang baru, jangan yang bekas, itu tebusannya. Atau tahriru raqabah, atau dia memerdekakan budak. Budak kan zaman sekarang belum ada, udah nggak ada kan? Nah itu, jadi itu harus ditebus dulu pakai itu Bu, karena itu sudah membawa nama-nama Allah, sudah main-main dengan nama Allah. Gitu, maka harus ditebus dulu, walaupun itu kebaikan. Maka hati-hati dengan bersumpah, jangan dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit. Lalu bagaimana sesuatu dikatakan sumpah? Apakah Al-Quran ditaruh di kepala? Belum tentu. Kalau nggak baca demi Allah, ya akan jadi sumpah kalau menyebut nama Allah. Ini dijelaskan di tafsir Al-Baghawi, ya, akan menjadi sumpah, ya, bila menyebut nama Allah seperti billahi, atau tallahi, atau wallahi, itu ya Bu ya. Kemudian menyebut sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah apa Bu? Allah demi yang maha pemurah, ya, demi yang maha penyayang, demi yang menciptakan saya, aku, gitu. Atau dengan keagungannya, ya, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi penguasa langit, ya, demi Dzul Jalali wal Ikram, ya, itu demi izzatillah, demi
wa'addomatillah, demi keagungan Allah, itu udah sumpah. Jadi apapun sumpah itu menyebut nama Allah, wallahi, atau menyebut sifat-sifat Allah seperti Maha Agung, Maha Kuasa. Terus kekuasaannya, ya, kekuasaannya, iradahnya, itu sudah jatuh sumpah. Kalau megang Al-Quran tapi tidak menyebut nama, sifat, dan kekuasaan Allah, itu belum jadi sumpah. Walaupun Al-Quran begitu di kepala. Karena syariat Islam sumpah itu bukan Al-Quran, mungkin hanya tambahan saja itu, ya. Kan anggota pejabat kan dikasih Al-Qurannya, kan baca demi Allah juga, ya. Demi Allah, saya bersumpah melaksanakan jabatan ini, besoknya korupsi. Seperti itu, ya. Dilanggar sumpahnya, itu urusan dia sama Allah, karena udah main-main dengan jabatan dan sumpahnya. Seperti itu, ya. Oknum, tidak semuanya. Gitu, ya. Jadi sumpah itu 3. Kalau sumpah pocong gimana? Nggak ada syariat sebetulnya sumpah pocong itu, ya. Tapi selagi ada kalau sudah jadi kebiasaan di suatu daerah, ya kayak Al-Quran itu kan kebiasaan. Kalau udah menyebut nama Allah, itu sudah sumpah. Tapi kalau dipakaikan pocong saja, gak menyebut itu sifat, asma, dan keagungan Allah, itu bukan sumpah. Walaupun diikat semua pocong, ya. Tapi kalau pakai nama Allah, itu sudah sumpah. Bahkan tidak ada embel apapun sudah sumpah, ya. Kan di ujung ini wallahu sami'un alim. Ibu tidak bicara saja, ibu ngerentes dalam hati saja sudah, demi Allah aku tidak akan masakan buat suamiku. Ya kan, karena nggak dimakan dulu, itu sudah sumpah, Bu, ya. Karena Allah Maha mendengar, wallahu sami'un alim, itu di ujung ayat ini. Apalagi diikrarkan, ya, apalagi disaksikan, itu sumpah, ya. Jadi jangan main-main dengan sumpah. Karena cuman bakso saja pakai sumpah, dengan main-main. Demi Allah, bakso ini enak. Jangan main-main dengan nama Allah. Itu hikmahnya, Bu, ya. Jangan main-main dengan nama Allah. Disyariatkan sumpah itu agar sesuatu di hadapan orang khalayak ramai, agar orang yang tidak percaya menjadi yakin, maka kuatkan dengan nama Allah. Contoh, misalkan begini, Bu. Orang lagi seger buger, tiba-tiba si A ngasih berita, saya barusan melihat si A kecelakaan. Nah, masyarakat nggak percaya, keluarganya, jangan bohong, itu kan nggak apa-apa kok, barusan sehat-sehat saja. Nah, baru untuk meyakinkan karena hal darurat agar segera diurus, demi Allah, boleh, ya. Itu hal-hal atau sumpah di depan hakim biar dipercaya, boleh. Itu. Tapi kalau hanya sumpah jadi sambal, nggak boleh, karena ada konsekuensinya. Tadi yang dibilang tuh, atau kita balik lah, suaminya ngasih hadiah, istrinya nggak suka, Bu, ya, karena kurang bagus atau kurang mahal, gitu kan? Akhirnya si suami kecewa, sumpah dengan benar-benar, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan memberi kamu hadiah seumur hidup. Nah, jangan. Kalau ngasih hadiah, walaupun itu kebaikan, jadi penghalang, gitu, Bu, ya. Yang menghalangi bukan Allahnya, tapi sumpah kita sudah bawa nama Allah. Maka harus ditebus dulu itu. Ngasih makan 10 anak yatim, atau memberi pakaian 10 yang baru untuk yatim, baru lakukan amalan itu. Dihapus dulu sumpahnya. Kafarat itu kan adanya menghapus kifarat, gitu, Bu, ya. Kan ada tebusan, ada kifarat, ada dam, ya sama saja itu hukuman, ya. Kalau dam berupa hukuman, ya. Kalau dilanggar di ibadah haji itu didam biasanya, yang sunah-sunah untuk menyembelih
menyembelih potongan. Ada lagi denda. Nah ini kifarat. Kalau kifarat lebih ke menghapus tadi sumpah yang sudah. Ya. Dan kita nggak boleh bersumpah selain nama Allah, sifat Allah dan kebesaran Allah. Contoh, demi matahari nggak boleh, itu musyrik. Yang boleh seperti itu adalah Allah. Allah boleh bersumpah untuk makhluknya, untuk menguatkan suatu ayat misalkan. Tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Kalau Allah kan walaili, Allah bersumpah dengan malamnya. Ya karena kan malam ciptaan Allah, ya. Jadi Allah menguatkan gitu dengan itu. Wadduha wal fajri, ya gitu kan. Ya. Tapi kalau manusia nggak boleh sumpah selain Allah, ya. Demi apalagi zaman dulu, Bu, ya zaman berhala, demi Lata, demi Uzza, begitu kan? Di zaman jahiliyah, demi Lata, demi Uzza, berhala. Lata Uzza itu nama-nama berhala di zaman jahiliyah. Demi Lata, demi Uzza. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu harus ada kifarah. Jadi jelaskan Bu di sini kan Bu ya. Wala taj'alullaha 'udatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang, pemberat di aymanikum, karena sumpah-sumpah kalian untuk melakukan kebaikan, ketakwaan dan perbaikan di tengah-tengah manusia. Itu nggak boleh. Jadi berat, jadi penghalang, ya. Bukan Allah yang jadi penghalang, tapi sumpah kita. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar. Sami'un kalau dalam nahwu itu sigoh mubalaghah. Jadi maknanya maha, ya. Kalau sami yang mendengar, tapi kalau sami itu jadi sigoh mubalaghah. Jadi maha mendengar. Kalau karim itu yang mulia, bisa terhadap manusia yang mulia, karim. Tapi kalau karim, nah pakai popola itu berarti itu maha atau sangat kalau untuk manusia, ya sangat kalau untuk manusia. Kalau untuk Allah maha mulia. Itu bedanya sigoh mubalaghah. Jadi sigoh mubalaghah itu pelaku yang bukan biasa-biasa gitu. Jadi asalnya pelaku, Bu. Contoh, kataba menulis. Kalau berubah jadi pelaku jadi katib penulis atau sekretaris. Dirubah jadi katib jadi katib. Berarti dia penulisnya apa tuh? Ya sangat expert, Bu ya. Sekretarisnya sudah jago gitu seperti itu. Itu artinya. Maka di sini Allah pakai kata sigoh mubalaghah, maha mendengar, ya Bu ya. Jadi itu tadi, sumpah itu tidak harus ada Al-Quran, tidak harus ada pocong, ya. Dan itu juga diperdebatkan kita boleh apa enggak. Kemudian di dalam hati pun kita bisa diukur apakah sudah jatuh sumpah kita, apakah serius sumpah kita. Maka Allah sami'un, maha mendengar. Jadi nanti kalau kita ragu nih, ya jangan dulu pernah bersumpah ya. Maka diri kita yakinkan benar nggak nih gitu. Kalau benar itu tadi harus ada kafarat itu. Lalu bagaimana kalau sumpah keburukan, Bu? Sumpah keburukan, misalkan lagi ini pikirannya lagi oleng misalnya, dia naudzubillah min dzalik, ya. Demi Allah, mulai sekarang saya gak mau sholat lagi, ya, karena kecewa diberi terus ujian sama Allah. Itu kira-kira boleh nggak Bu dilanggar tanpa kifarat? Kalau tadi sumpah kebaikan jadi nggak boleh dilakukan, harus ditebus dulu kifarat. Kalau yang buruk-buruk boleh nggak dilanggar? Boleh. Atau saya bersumpah gitu kan, kalau apa ya, ini naudzubillah min dzalik, misalkan ada sumpah begini,
saya akan mabuk 3 hari 3 malam kalau dapat lulus jadi PNS. Itu kan sumpah yang maksiat kan? Boleh nggak dilanggar? Nggak pakai dilanggar, tapi nggak pakai kiparat, nggak perlu. Kalau hal-hal buruk nggak perlu kiparat, langsung aja langgar, ya, langsung aja langgar. Astagfirullahaladzim, ya udah sholat lagi, udah jangan mabuk gitu. Yang harus pakai kiparat itu yang baik, yang tadinya baik, yang tadi ketakwaan kita halangi dengan sumpah kita, maka harus dihapuskan dengan kifarat. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu kifarat kalau yang baik-baik mah. Yang buruk-buruk tidak berlaku kifarat. Maka kita bacakan Bu ya. Kita bacakan biar lebih yakin. Huwal yaminu bil maksiyah. Sementara sumpah ke dalam maksiat, la yu'akhiduhu Allahu bihansi biha, tidak ada kiparat. Ya, tidak ada kiparat. Yang tadi itu, ya, karena kecewa hidup itu diuji terus ya. Udahlah, demi Allah, mulai sekarang gak mau sholat lagi, gak mau datang lagi ke musola. Itu dosa gak Bu? Dosa kan, gak mau sholat, maka dilanggar Bu. Kalau ibu sudah yakin, ya Allah saya udah dosa nih ngomong begitu karena lagi kecewa gitu, udah langgar aja, masuk aja sholat lagi. Ya, gak perlu itu tadi bayar kiparat gitu. Bayar kiparat kalau yang baik. Bisa dipahami? Bisa Bu ya? Gitu. Karena apa? Karena laisa alaihi kafaratun ayukafiruhu tuwatis syaitan. Karena apa? Karena kalau bersumpah ingin melakukan keburukan lalu berhendak meninggalkannya dengan kafarat, berarti kita sama saja mendukung kepada keburukan. Itu alasannya. Kalau keburukan yang dijadikan sumpah harus kita tebus sama dengan kebaikan yang akan kita lakukan, berarti sama saja kita mendukung langkah-langkah setan gitu. Maka untuk membantah itu ya sudah, gak perlu kifarat gitu Bu, langsung saja. Kalau tadi sumpah gak mau datang ke masjid, udah datang aja ya, orang gak ada yang tahu ini sumpah gitu ya. Walaupun orang tahu, misalnya di gang teriak-teriak, ya, demi Allah, saya nggak akan ke musola Qur'anul Quran lagi, ya, nggak mau sholat lagi, nggak apa-apa, jangan malu-malu, besok datang lagi ke sini, ya, karena itu keburukan, nggak perlu kifarat, ya. Hanya lidah kita yang akan, ucapan kita yang akan mengandung dosa, karena main-main dengan sumpah. Itu main. Makanya saya suka menegur anak-anak nih, kalau anak-anak suka ini kan, demi Allah saya nggak, aku nggak ngumpetin sandal lu. Ayo jangan demi Allah. Ngumpetin sandal, makan bakso nggak perlu pakai nama-nama Allah. Kalau enak bilang aja enak, ya. Misalkan bud demi Allah tuh yang baru buka kemarin enak baksonya, enggak perlu pakai demi Allah ya, bilang aja enak gitu ya, enak gitu udah. Itu hal-hal yang sepele, kita hikmahnya jangan serampangan mengucapkan nama Allah karena ada konsekuensinya. Syariat ada sumpah ketika kita menghadapi urusan yang pelik, maka kita itu harus sumpah ya. Kita dihadapkan dengan hakim, kita bersumpah biar saksi kita, biar pernyataan kita itu menguatkan, kan begitu. Itu boleh itu. Kalau kita ketemu jadi saksi hal-hal yang maksiat, kita perlu sumpah ya. Sumpah perempuan itu lebih lemah dibanding laki-laki. Ya, satu laki-laki bisa berbanding 40
perempuan. Seperti itu ya. Bahkan di ayat yang lain, laki-laki suami tidak boleh menuduh istrinya berzina sebelum sebelum ada saksi 4. Ya, lah masa harus ada saksi 4? Atau si suami itu bersumpah berturut-turut 4 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, istri saya berzina. Lalu bilang itu berkali, ya. Jadi nggak sembarangan sumpah itu, ya. Walaupun dia benar melihat, tapi harus ada sumpah. Gitu. Harus ada 4 minimal tuh yang lihat perzinahan itu. Makanya kalau ada gerobak-gerobak itu sebetulnya memang harus seperti itu, harus ada orang banyak gitu ya, harus ada orang banyak. Kalau cuma 1 orang dan dia yakin, itu tadi sumpahnya diulang-ulang. Nah itu dia khusus lah, itu ayat-ayat khusus. Kalau ini kan hanya sumpah biasa, bukan sumpah. Kan ada sumpah hilang bu ya, ada sumpah hilang menyamakan tubuh istri dengan tubuhnya ibu, kan tidak boleh. Itu juga itu pembahasan lain. Nah ini sumpah umum saja yang membawa nama-nama Allah. Itu ayat 224. Bisa dipahami bu ya? Ada yang ditanyakan atau ditambahkan mengenai sumpah? Karena ini banyak sekali di kehidupan kita. Gitu, sumpah. Lagi nongkrong di gang, di saung, ya tuh sumpah ya. Demi Allah, saya nggak akan kenal lagi dengan si A, si B, nggak boleh. Nanti kalau pengen kenal harus bayar kiparat tuh ya. Ya, nggak usah. Kalau memang kita lagi kesel sama si A, si B, ya kan manusiawi ibu ya. Udahlah, aku kesel aja lah sama dia, gitu aja. Jangan pakai bawa-bawa sumpah, karena konsekuensinya lain, bu ya. Demi Allah, saya nggak akan kenal lagi, nggak boleh. Kalau lagi nggak suka, udahlah, pokoknya nggak mau lah gitu. Jangan pakai sumpah, gitu ya. Maka hikmahnya jangan main-main dengan sumpah. Karena sumpah itu diperuntukkan untuk menguatkan sesuatu ketika dibutuhkan dalam pengadilan, ketika orang tidak percaya, untuk menguatkan ketika dia lemah persaksian hanya 1 orang, maka boleh bersumpah. Itu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ayat berikutnya karena ada kaitannya. Kemudian ayat berikutnya, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menghukum kepada kalian billagwi aimanikum. Billagwi itu lagaw. Lagaw itu main-main ya. Lagaw itu kan lagaw. Apa maksudnya? Begini, tidak semua ucapan demi Allah jadi sumpah. Kalau itu keceplosan, latah bu ya, lagi ngobrol demi Allah, itu jangan. Tidak semua jadi sumpah maksudnya. Ketika dia lagi marah besar, ketika lagi berdebat, dia keceplosan, atau dia orang yang latah, keceplosan, itu disebut lagaw. Jadi bukan sumpah yang serius di dalam hati, di lubuk hati, tapi itu keceplosan saja dan karena marah. Itu tidak dijadikan hukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu bu ya. Nah, saya bacakan biar lebih yakin lagi ya. Nah ini, biar ibu yakin.
Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meriwayatkan dari Nabi bahwa aiman, sumpah-sumpah, aimanul lagwi adalah sumpah yang termasuk bukan sumpah yang dimaksud sumpah sungguh-sungguh atau lagaw atau sumpah tidak disengaja, yaitu adalah bihazl wal miro wal husumah. Gitu maksudnya ketika dia sedang bercanda, ya kan, kemudian orangnya lata, kemudian dia sedang marah. Nah, itu yang disebut adalah lagaw, karena dia la yaqidu alaihi qalbu, karena dia tidak benar-benar keluar dari hatinya. Misalkan di rumah suami istri saking marahnya tuh keluarlah nyeplos kata-kata itu. Setelah marah, lah kok keluar kata itu? Maka itu bukan menjadi sumpah. Gitu Bu ya. Atau ada yang latah nggak di sini? Ada yang latah nggak? Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya, itu latah Bu ya. Walaupun harus diperbaiki. Nah, kalau latah keceplosan demi Allah, ya itu tidak jadi sumpah. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya kembalikan kepada orang tersebut. Apakah dia memang keceplosan, tidak sengaja? Apakah dia memang kebawa emosi, ya? Atau dia memang benar di dalam hatinya? Maka dirinya sendirilah yang paham. Makanya di ayat sebelumnya, wallahu Sami'un alim, Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Walaupun hanya dalam gerentas hati gitu, Allah maha tahu. Ya. Nah kalau tidak disengaja, maka tidak berlaku hukuman. Ya, maka tidak, itu bukan termasuk sumpah. Gitu. Walaki yuahidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan menjadikan konsekuensi bagi kalian, akan menjadikan sumpah bagi kalian itu jika bimakasabat qulubukum, jika dilakukan dengan sepenuh hati gitu. Itu makanya menjadi sumpah di ayat yang tadi ya sebelumnya gitu Bu ya. Gitu. Jadi ya hati-hati juga kalau ada yang nggak sengaja demi Allah, kamu itu dulu kasih miskin 10 pakaian yang bagus-bagus dulu. Kata siapa? Tadi pengajian kata. Ya enggak juga, Bu ya. Nah, dan tadi bagaimana cara mengukurnya? Kembalikan ke diri kita, ya. Kalaupun itu sumpah yang serius, ya, menjadikan hukum, maka di ujung ayat ini wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyantun, gitu ya. Kalaupun itu sudah menjadi sumpah, maka kalau mau dikafarot, maka Allah Maha Pengampun. Ayo hapus lagi sumpahnya, karena tidak baik. Abu Bakar As-Siddiq pun sempat diingatkan oleh Allah dengan turunnya ayat khusus, ya, gitu. Apalagi kita, Bu ya. Jangan sampai kita enggan berbuat baik dengan menyebut-nyebut nama Allah, bawa-bawa nama Allah gitu, untuk sekedar kita ingin gak mau berbuat sesuatu, nama-nama Allah lah dibawa biar orang percaya, biar orang yakin. Demi Allah, saya mah gak akan ikut pengajian Ustaz itu tuh. Ya, hati-hati Bu. Itu sudah jadi hukum. Nanti kalau ibu kesengsem sama Ustaz itu ingin jadi pengajian, harus bayar kifarat dulu, ya. Atau hanya Ustaz itu yang punya kilimuan itu, ibu butuh di kemudian hari, itu harus bayar kifarat dulu, gitu, Bu ya. Nah, gitu. Kalau nggak suka, bilang aja nggak suka, jangan bawa-bawa nama Allah. Biasanya orang nyebut nama-nama Allah ingin dianggap serius sama orang lain, atau dia ingin ngajak orang lain nggak suka sama orang itu, gitu, bahwa orang itu bagi bener nggak baik
Ya kalau like in dislike itu mah sudah fitrah manusia, ya kan? Tapi jangan bawa-bawa nama Allah. Apalagi kepada orang yang, kepada guru, kepada siapapun lah sebetulnya nggak boleh. Ketika kita nggak suka, bilang ke orang lain, demi Allah, saya mah tahu itu keburukannya, makanya saya nggak mau. Jangan. Itu sudah sumpah. Kalau nggak pakai kafarat seumur hidup, itu berlaku sumpahnya. Itulah syariat Islam yang luar biasa. Sehingga ucapan pun harus dijaga, ya gitu, harus dijaga. Dan yang menjadi Allah Maha Pemurahnya, kalau sumpah itu untuk menghalangi dari berbuat yang berkenaan dengan keburukan, maka Allah tidak butuh kifarat. Yang tadi ya sumpah demi Allah gitu kan, demi kebesaran Allah, kalau saya lulus jadi PNS, saya akan mabuk, pesta mabuk 3 hari 3 malam. Nah itu nggak perlu kifarat tuh. Kalau sudah sadar itu salah, ya Allah kok begitu ya. Ya udah itu langsung saja, jangan dilakukan, nggak perlu kifarat, karena itu bukan suatu kebaikan. Yang harus kifarat, yang tadinya baik dia cegah, yang tadinya baik, Bu ya kan, ngaji kepada si ustadz ini baik gitu, tapi dia halangi dengan bersumpah. Nah itu harus ditebus. Atau suami ngasih hadiah, yang tadi contohnya ya, suami ngasih hadiah ke istri kan baik, dia halangi itu dengan menyebut nama Allah. Maka wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang karena sumpah-sumpah kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat ketakwaan, kan begitu. Jadi itu Bu ya hikmahnya. Dan sebetulnya ini jangan disepelekan, karena kita sering dengar Bu ya, ada sumpah-sumpah seperti itu ya, ibu-ibu kalau nongkrong, anak-anak juga kan, mulai sekarang hati-hati menyebut nama Allah ya. Lebih baik janganlah, kecuali hal-hal yang pokok, yang prinsip ya. Kita dipanggil dalam kasus tertentu yang kita harus bersaksi, boleh keluarkan sumpah ya. Tapi kalau dikit-dikit sumpah ya, dan sumpah serapah, nggak boleh, karena itu ada konsekuensinya ya. Maka kalau kita lakukan itu, bermudah-mudahan dalam bersumpah, maka wallahu Ghafurun Halim. Allah itu Maha Pengampun dan Allah Maha Penyantun. Allah tetap menerima ya keteledoran kita atas bahkan tadi berucap demi Allah pun, kalau itu memang bukan dari hati yang paling dalam, Allah Maha Pengampun, Allah maafkan. Allah nggak jadikan itu hukum gitu, walaupun nyebut nama Allah. Tapi kalau karena emosi yang memuncak, kemudian latah, sehingga dia sadar, kok saya mengucap itu ya, padahal enggak kok. Itu Allah Maha Pengampun. Allah Halim. Halim itu di atas sabar ya, hilmi. Nah, jadi Halim itu sabar di atas sabar, itu Halim. Jadi derajatnya lebih dari orang sabar. Kalau sabar berat nggak Bu jadi orang sabar? Sabar, apalagi jadi orang hilmi. Nah, hilmi itu di atas sabar. Gitu. Halim itu untuk Allah, maha sabar gitu. Hilmun di atas sobrun, apalagi halim begitu. Jadi Allah itu sabar. Umatnya latah ya, umatnya sembarangan nyebut nama-nama Allah sabar gitu. Tetap Allah Maha Pengampun. Berbeda dengan manusia Bu ya, salah dikit saja ya seperti itu manusia. Nah itu 2 ayat ini yang kita bahas pada kesempatan sore lagi. Ayat berikutnya udah berbeda tema Bu ya,
ini lian kepada lian kepada istri. Ini juga ada itu ya, ada hukumannya. Nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Cukup? Udah biasa aja tuh itu kan ada loh adanya tahu kan ada orang dikit aja demi Allah dikit demi Allah nyeplos aja selalu gitu. Itu jadi dosa, nggak boleh. Tadi yang masih dimaafkan nggak menjadikan hukum kan insidentil, ketika dia lagi marah, ketika dia lagi nyeplos. Tapi kalau keceplosannya jadi kebiasaan, itu menjadi dosa. Menjadi dosa karena karena bermain-main dengan syariat, dengan nama Allah. Itu harus ada yang mengingatkan. Jangan jadi sambal, jangan jadi lap-lap, itu nama Allah itu. Kalau mau menyebut nama Allah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, ya. Jangan dijadikan menyebut nama Allah sebagai embel-embel agar perkataannya bisa dipercaya, agar perkataannya didengar sama orang. Jangan, ya. Maka gantilah dengan menyebut zikir, jangan menyebut zikrullah, ya. Karena itu juga menyebut nama Allah, tapi sebagai sumpah. Maka ganti biar lisan kita jadi ibadah dengan zikrullah, bukan menyebut nama Allah yang jatuhnya sebagai sumpah. Itu jadi dosa. Jadi main-main dengan sumpah itu justru dosa, ya. Sama halnya dengan para pejabat, ketika main-main dengan sumpahnya jadi dosa. Begitu juga orang yang menganggap sepele padahal ini perkara besar. Begini kan, Bu, orang mau berbuat baik harus bayar kafarat dulu. Berarti itu bukan main-main. Ini dijadikan ucapan sehari-hari. Itu bukan lagu lagi, bukan yang dimaafkan lagi, bukan. Itu udah masuk ke menyepelekan di ayat yang lain, mengolok-olok ayat Allah. Itu nggak boleh. Itu harus ada yang mengingatkan. Kalau ada teman seperti itu, dosa, jangan begitu, ya. Jangan dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, ya. Kalau mau nyebut nama Allah, mendingan bertasbih, Allahu akbar, subhanallah, gitu. Jangan pakai demi tallahi, wallahi, itu sudah jatuhnya udah sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bu ya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi sebagai manusia yang masih harus belajar, Bu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.